tentang P3K ini mekanismenya. Kemudian kita langsung ke poin yang ke 18 itu yang berkaitan dengan kewenangan daerah yang 30%. Nah, jadi mengapa kami berharap, Bapak Ibu guru ini berharap kepada pemerintah Kabupaten Dompu agar yang 30% ini dapat bisa digunakan. Karena ini Pak Sekda bisa dilihat secara langsung, Bapak Ibu guru yang hadir ini adalah guru-guru yang sudah lama mengabdi di satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Dompu ini, dan banyak yang mendekati masa pensiunnya, Pak Sekda. Mungkin hari ini dilantik misalnya sebagai ASN P3K, mungkin besok langsung pensiun. Nah, cuman di sini kami ingin mengetuk hati pemerintah Kabupaten Dompu agar bagaimana kemudian memberikan sedikit penghargaan kepada Bapak dan Ibu guru hari ini. Jadi mereka ini sudah lama mengabdi, Bapak Sekda yang kami hormati, sudah banyak mencetak generasi bangsa ini, sudah banyak memberikan kontribusi terhadap negara. Namun pada hari ini Bapak dan Ibu guru yang tua-tua usia ini datang dengan penuh, dengan hati yang paling dalam itu penuh keikhlasan dan sebagainya, agar bisa pemerintah daerah Kabupaten Dompu memanfaatkan yang 30% itu diperuntukkan kepada Bapak Ibu guru yang usia lama ini. Saya mengabdi dari 2005 itu Pak, tidak ada apa-apa. Dapat dana bos aja Pak. Mudah-mudahan sekarang masa kami saya kan sudah 20 tahun. Dapat tes kemarin 2021 dilarang sama anaknya yang umur kecil Pak, sama yang seraya. Terus yang 2023 ini anak murid saya Pak yang lulus, sama kelas dengan saya tes, sama ngajar lagi dengan saya Pak. Tolong Pak, kalau bisa tolong kasihkan afirmasi daerah Pak. Itu saja yang saya minta. Pemerintah Kabupaten Dompu walaupun dengan kondisi APBD yang cukup berat, ya, tetap membuka formasi. Di tahun 2023 ini ada 1.655 formasi. Terdiri dari formasi guru 987. Kemudian tenaga kesehatan 608. Kemudian tenaga teknis lainnya 60. Berarti sehingga jumlahnya 1.655. Nah, kemudian dari yang guru ini, yang saat ini total yang ikut tes itu adalah 4.862. Nah, untuk guru yang mendaftar ini sekitar 2.497. Artinya dengan formasi yang ada ini, satu orang bersaing dengan 2,5 orang, ya. Ya sudah cukup banyak sebenarnya. Ya. Nah, sesuai dengan regulasi tentang rekrutmen ASN, undang-undang ASN dan sebagainya, ya tentu itu harus melalui seleksi dan itu seleksi terbuka, ya. Itu dilaksanakan oleh dengan pansel nasnya, ya, panitia seleksi nasional adalah BKN. Pemerintah daerah hanya memfasilitasi. Semuanya terbuka, terutama saat dengan sistem CAT, ya. Saat itu kita bisa langsung melihat hasilnya, berapa nilai kita hari itu. Selesai tes langsung di-print dan dibuat berita acara, ditandatangani. Itu adalah kompetisi yang adil dan sportif kepada peserta untuk bersaing dengan bersamanya. Ya. 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 Nah, itu kompetisi. Itu kompetisi. Jangan kami diminta untuk mengambil kebijakan di luar kewenangan kami. Ya. Karena ini pemerintah sudah melaksanakan, ya, tes secara terbuka, ya, kompetisi secara terbuka. Siapa yang siap, nah itu yang
yang akan memenangkan kompetisi. Ya. Tidak ada bijaksana bijaksana sini lagi. Ya. Nah, terkait dengan usulan tadi, ya, ada yang sudah mengabdi, ada yang sudah berusaha berumur 35 tahun ya. Kemudian yang masa pengabdiannya 13 tahun ke atas ya, 10 tahun ke atas. Kemudian ada yang menjadi guru wali. Ya. Memang di Kemenpan ini diberi peluang untuk wilayah-wilayah prioritaskan pada wilayah-wilayah yang T3 ya, terluar, tertinggal, terdalam. Ya. Nah ini, nah kalau wilayah kita semua di Dompu ini semua bisa diakses semua. Ya. Mungkin kriteria ini sudah tidak ada lagi. Kita tidak ada wilayah kepulauan yang sulit dan sebagainya. Semua bisa diakses, bisa dijangkau dan sebagainya. Ya. Nah, saya kira kebijakan bukan kebijakan nasional dengan seleksi terbuka ini ya, sudah tidak ada lagi. Ya karena yang berkompetisi adalah yang bersangkutan, yang bisa meloloskan adalah di yang bersangkutan. Ya kita karena bersaing, jadi tidak ada lagi. Ya karena hari itu kita langsung bisa melihat tidak ada lagi penilaian subjektif lainnya juga. Nah, saya kira kalau ibu-ibu yang hadir di sini nilainya tinggi, ya sebenarnya itu apa khawatir ya. Cuma kita kan tidak tahu karena yang nanti akan di ranking nilai-nilai dia, kan itu kan di pendaftar itu kan berdasarkan formasi kan, formasi karena bukan diterima secara umum, tapi berdasarkan formasi. Di situ sudah tercantum sekolah-sekolah yang dimiliki sesuai dengan dapodik dan sebagainya. Ya. Kan ini bukan tes umum ini ya. Nah, memang dari 987 itu memang ada 61 orang yang P1 dulu ya, yang sudah mendapatkan nilai sesuai dengan kesimpulan itu ya. Ya, jika mereka hanya melamar saja. Kalau di Bima ada 1.300-an. Nah ini yang saya bisa jawab terkait dengan kita akan karena yang jelas ini sudah tidak lagi lagi ya. Karena nilai pelaksanaan ini sudah transparan, terbuka. Jadi itu yang jadi tidak ada lagi yang bisa kami ya, karena berkompetisi adalah di itu sendiri, di antara teman-teman sendiri ya. Nah, setelah nanti kan akan ada evaluasi nanti ya. Nanti kita menunggu ini gue tes AGG ya. Karena tesnya sampai tanggal 27 kita belum tahu hasilnya dan sebagainya. Artinya ranking dan sebagainya ya. Kita bisa dilihat ya. Memang ada nilai tertinggi sampai nilai yang terendah. Kalau untuk nilai sekarang kan tertinggi di 660 ya, 150. Tapi rata-rata yang dapat nilai 300, 400 sampai 500 nilainya.